Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firata Dona dengan NIM 2105367 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2021. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan, yang mana tugas ini adalah tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang diampu oleh Bapak Dr. Yul Henry SPD MSI dan Ibu Sri Arita SPD MPDE. Baiklah, yang pertama yaitu materi mengenai konsep dasar ekonomi pembangunan. Pembangunan menurut Nugroho dan Rohman Dahuri tahun 2004 dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan atau social plan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera, sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolak ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sangat berhubungan dan berkaitan erat. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses terjadinya pembangunan ekonomi. Ada beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Menurut Adam Smith, filsuf dan ahli ekonomi ini merumuskan teorinya dalam buku berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Dalam buku tersebut, Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. Teori yang kedua yaitu teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan 3 komponen penting, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkat jika pengusaha menciptakan inovasi dan membuat kombinasi baru terkait proses produksi sehingga investasi bisnisnya. Yang ketiga yaitu teori Neo-Keynes, dicetuskan oleh ahli ekonomi Roy F. Harrod serta F. C. Dedomar. Teori Neo-Keynes berpendapat jika pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh modal, permintaan, dan investasi. Ketiganya berperan penting dalam peningkatan produksi nasional suatu negara, yang akan berpengaruh pula dalam ekonomi di negara tersebut. Hal ini dapat berlangsung dalam jangka waktu pendek maupun menengah. Teori yang keempat yaitu teori historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Frederick List menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama. Adapun tahapannya terdiri dari masa berburu, beternak, bertani, kerajinan, serta industri perdagangan. Materi yang selanjutnya yaitu negara maju dan negara berkembang. Karakteristik dan pengertian negara maju dan berkembang. Negara maju adalah negara yang berhasil mencapai target pembangunannya. Sementara itu, negara berkembang adalah
negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Predikat negara maju dan negara berkembang diberikan pada faktor-faktor tertentu dari sebuah negara. Bisa jadi dari tingkat perekonomian, kemajuan teknologi, keamanan, dan faktor lainnya yang membuat sebuah negara menjadi ideal sebagai tempat tinggal masyarakat. Dengan memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, nilai ekonomi negara tersebut akan terdongkrak. Oleh karena itu, jumlah kemiskinan bisa diatasi. Yang kedua yaitu keamanan sudah terjamin. Tingkat keamanan negara maju sudah lebih terjamin jika dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini juga merupakan efek samping dari canggihnya teknologi di negara maju. Dengan teknologi yang canggih, fasilitas keamanan dan teknologi persenjataan juga turut berkembang menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu terjaminnya kesehatan. Selain terjaminnya keamanan, kesehatan pada suatu negara maju juga sudah terjamin. Hal ini ditandai dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit dan petugas medis yang terlatih dan handal. Oleh karena itu, angka kematian pada negara maju bisa ditekan, dan angka harapan hidup penduduknya bisa tinggi. Selain itu, dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, perkembangan penduduk di negara maju juga bisa terkontrol. Yang keempat yaitu kecilnya angka pengangguran di negara maju. Angka pengangguran tergolong kecil karena setiap penduduknya bisa mendapatkan pekerjaan. Salah satu negara maju seperti Amerika Serikat memiliki total pekerja produktif sebanyak lebih dari 163 juta jiwa per Januari 2022. Dengan tinggi jumlah tenaga kerja dan kecilnya angka pengangguran, maka negara bisa dikatakan sukses dalam menyediakan lapangan pekerjaan masyarakatnya yang sedang dalam masa produktif. Masyarakat yang bekerja juga turut menyumbang angka PPDB per kapita suatu negara. Yang kelima yaitu menguasai iptek. Penduduk negara maju cenderung sudah sangat menguasai iptek. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga sudah menggunakan teknologi canggih dan alat-alat modern untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Terlebih pada masa saat ini di mana teknologi begitu besar peranannya dalam aktivitas dan keseharian kita. Maka negara yang unggul dalam sektor teknologi akan besar peluangnya untuk menuju negara maju. Beberapa negara maju yang unggul karena mengandalkan teknologinya yakni Finlandia, negara kecil di utara benua Eropa ini mendapati urutan pertama di dunia di depan Amerika Serikat sebagai negara dengan teknologi paling maju di dunia menurut laporan terbaru yang disusun oleh Program Pembangunan PBB UNDP. Yang keenam yaitu tingkat ekspor lebih tinggi dibandingkan impor. Tingkat ekspor di negara maju lebih tinggi dibandingkan tingkat impor karena unggulnya SDM dan teknologi yang dimiliki. Selain itu, negara tersebut juga sangat baik dalam memanfaatkan hasil SDA untuk kemakmuran negara. Hal ini terbukti dari Tiongkok yang kini menjadi negara adidaya karena fokus pada perdagangan dan berhasil menjadi eksportir nomor 1 di dunia. Selanjutnya, ciri-ciri negara berkembang. Ciri yang pertama yaitu pendapatan per kapita yang cenderung rendah. Pendapatan per kapita di negara berkembang tidak sebesar negara maju, karena masih tingginya angka pengangguran. Menurut data dari World Bank, negara dengan pendapatan per kapita rendah diukur berdasarkan jumlah pendapatan per kapita di bawah 975 US dollar per tahun. Yang kedua, keamanan tidak terjamin. Tidak seperti negara maju, keamanan di negara berkembang masih sangat minim dan tidak layak. Oleh karena itu, angka kriminalitas di negara berkembang juga masih tergolong tinggi. Kenapa faktor keamanan juga termasuk dalam ciri negara maju dan berkembang? Salah satu alasannya karena keamanan berpengaruh pada kenyamanan masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Keamanan juga diperlukan pada kegiatan perekonomian dan pembangunan negara. Yang ketiga, fasilitas kesehatan minim. Fasilitas kesehatan di negara berkembang juga tergolong minim.
Belum banyaknya fasilitas kesehatan yang layak pakai menyebabkan penduduk di negara berkembang lebih rentan terserang penyakit. Oleh karena itu, angka kematian di negara berkembang juga lebih besar dibanding angka kematian di negara maju, yang kemudian mengakibatkan rendahnya angka harapan hidup. Yang keempat, perkembangan penduduk tidak terkendali. Negara berkembang mempunyai jumlah rata-rata penduduk yang sangat besar dibandingkan negara maju, karena tidak terkendalinya perkembangan penduduk. Hal ini juga merupakan akibat dari minimnya edukasi dan fasilitas kesehatan. Dalam waktu jangka panjang, membludaknya angka penduduk bisa menimbulkan masalah baru bagi sebuah negara. Misalnya, ketersediaan fasilitas umum akan terasa kurang, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan hal-hal lainnya yang membuat situasi kehidupan masyarakat jadi kurang ideal. Yang kelima, besarnya angka pengangguran. Di negara berkembang, angka pengangguran masih tergolong tinggi karena lowongan pekerjaan yang tersedia masih belum tersebar secara merata. Selain itu, tingkat pendidikan yang kurang merata juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan besarnya angka pengangguran. Jika pemerintah suatu negara bisa mengatasi masalah pengangguran ini, maka penduduk bisa produktif, bisa hidup sejahtera, dan ekonomi akan meningkat. Yang keenam, yaitu impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Dikarenakan rendahnya pengelolaan SDA dan SDM negara berkembang lebih sering membeli barang dari luar negeri. Padahal tentu saja bila kebutuhan sebuah negara sangat tergantung dari negara lain, maka proses dari negara tersebut bisa dikatakan tidak stabil, termasuk mudah terpengaruh dari ketidakstabilan negara lainnya. Maka dari itu, semakin mandiri sebuah negara dalam memenuhi kebutuhannya, maka akan semakin dekat negara tersebut menjadi predikat sebagai negara maju. Selanjutnya itu masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit. Yang kedua, pertanian masih tradisional. Yang ketiga, taraf hidup yang rendah. Yang keempat, produktivitas yang rendah. Yang kelima, kekurangan modal dan tenaga ahli. 6. Laju pertambahan penduduk yang tinggi atau perkembangan penduduk pesat. Yang ketujuh, masalah menciptakan kesempatan kerja dan pengangguran. Yang kedelapan, ketergantungan pada sektor pertanian. Yang kesembilan, kemalasan dan tidak disiplin seseorang. Yang kesepuluh, sikap yang tidak mendorong berproduksi. Baiklah, untuk penutup, saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Gersang, karya Piratadona. Kulihat semua tak lagi sama. Bumi yang kusayang sedang menangis. Melihat manusia congkak yang masih tertawa di atas pertiwi ini. Kegersangan, ketandusan terlihat di mana-mana. Semua gersang. Tak lagi ada langit jingga. Yang ada hanyalah kelam dari manusia. Tak ada lagi rumput hijau yang kulihat, tergantikan dengan rumput berwarna coklat kegersangan, membuat dada ini menjadi sesak melihatnya. Lihatlah burung menyuarakan orasinya. Laut hitam bergulung dengan ombaknya. Tak terima pertiwi ini dirusak olehmu. Kumohon pada penghuni bumi, lihatlah bumi ini menangis atas perbuatanmu. Kumohon, izinkan generasi selanjutnya melihat bumi ini bersuka-cita. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.